jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan nasihat kepada sahabatnya dengan sabdanya, "Ightanim khamsa qabla khamsin." Jaga 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Jaga muda sebelum datangnya tua. Masa muda merupakan masa yang paling istimewa dalam fase kehidupan kita yang manusia. Maka para pemuda, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Yang ditanya, para pemuda mampu terciptakan berbagai macam karya yang bisa bermanfaat untuk ditanya dan untuk orang lain yang ramai juga, khususnya kaum muslimin. Maka masa muda jangan kita tak abaikan dengan berbagai macam persoalan yang memang hanya manfaat untuk pribadi kita, bahkan kadang dia mudarat kita di yaumil qiyamah. Maka khatib menghimbau kepada seluruh para pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat, mari kita rangkul para pemuda tersebut, orbitkan mereka yang sehingga menjadi tokoh dunia di masa akan datang. Tanpa katanya para urusi kamunya manduk, maka para pemuda tersebut terlena dengan kehidupan dunia yang dia rupa. Jangan biarkan mereka dicok didodro oleh gob. Maka kembali kitanya untuk rangkul mereka menjadi pemuda-pemuda yang bersejarah di masa yang akan datang. Uronyo oleh kitanya, khatib menghimbau kepada para pembisnis, jangan korbankan para pemuda kitanya dengan dapegang bisnis berbagai macam yang sehingga rusak para pemuda kitanya. Baik bisnis kecil kitanya, warung kopi misalnya, apalagi yang bisnis tersebut yang dapat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang haram. Maka mari kita bantu para pemuda, genggamkan kita menjadi pemegang estafet di masa yang akan datang. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, nasihat yang kedua yang Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, yaitu sihataka qabla sakmika. Sehat sebelum datangnya sakit, yang dimana sehat dan sakit merupakan sunatullah yang berlaku kepada seluruh makhluk Allah. Jangankan ditanya yang manusia serba kekurangan, Rasulullah sendiri yang merupakan manusia yang tersempurna juga merasakan sakit. Maka sebelum datangnya masa sakit, kesehatan begitu berharga. Coba kita gunakan kesehatan kita pada tempat yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kesehatan yang Allah beri merupakan anugerah Allah, perlu kita syukuri. Artinya ditanya, pergunakanlah kesehatan kita pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bantu jamaah Jumat dengan kesehatan kita pikirkan untuk agama, kita pikirkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana gunani ditanya di saat kitanya lebih sakit di Allah. Diuji dengan sakit tersebut, baru dia terasa mahalnya harga sehat. Dikala ada sembahyang hana mungkin secara sempurna, kadang-kala ditanya tanya untuk pun payah, yang baru terasa tinggal ditanya pakai hantai badan, berodi wate muda ada, wate muda hana tinggal kedua, wate tuha kasakit-sakit baru tinggal ditanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi sehat dipilih Allah, datangi tempat pengajian, perbaiki amalan ibadah kita dengan benar. Coba kalian sembahyang kita benarkah dalam standar agama atau belum? Maka kesempatan sehat dipilih Allah, datangi para ahli ulama yang nasi kita tanya. Kalau memang bacaan kita belum benar, benarkan bacaan kita. Kalau memang mau dekat dengan Allah,
maka perbanyaklah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, nasihat Rasulullah yang ketiga, ghina'aka qabla fakrika. Kaya gada sebelum miskin gada. Kekayaan dan kemiskinan itu merupakan ujian Allah, merupakan sunnatullah yang berlaku kepada saya mendum. Maka bagi siapa yang dipilih oleh Allah Ta'ala kebahagiaan di dunia, manfaatkan kekayaan tersebut, kebahagiaan tersebut bisa ditanya menjadi bekal di akhirat semenjak dalam kuburan hingga untuk roh kiamat bisa masuk surga. Dan juga dengan kemiskinan, kalau memang ditanya tak sikapi dengan baik, insya Allah dengan kemiskinan bisa masuk surga. Bukan artinya yang kamu surga benci huruf kaya, tidak. Tapi dengan kekayaannya, dengan miskinnya, kita bisa takola bisa masuk surga Allah. Maka hati menghimbau kepada seluruh para yang nabi kemudahan oleh Allah yang di depan mata kita. Ini merupakan hari terakhir mungkin lebih daripada Zulqa'dah. Ini akan terhadapi yaitu bulan Zulhijjah, yang dimana bulan Zulhijjah tersebut disyariatkan oleh Allah terhadap kitanya untuk berkurban. Yang kurban tersebut merupakan menjadi kendaraan bagi dia di hari kiamat. Maka harta yang ditanya kepada Allah jangan sia-siakan. Kesempatan yang Allah beri belum tentu kitanya di masa yang akan datang mampu untuk tak kelola dengan baik. Nyo hanya wadah di luhur yang wadah tersebut pergunakan betul-betul itaminda yang kendaraan kitanya yang paling bagus untuk akhirat, yang dimana ditanya harus tak kedua pertama dikala dibangkit oleh Allah sehingga dalam makbarah masing-masing akan taduk di dalam keadaan anak rabona, maka datanglah kendaraan kitanya akan dipacu dibawa kitanya kepada alam mahsyar belang padang masa buah menghadap merebet hujak tapasan kuda. Hana mampu lekanya untuk jalan tajak kaki begitu jauh, maka kendaraan kitanya lah yang bisa membawa kitanya kepada alam mahsyar. Dan juga perlu kita ketahui bersama, dikala kitanya pada titik siratal mustaqim yang jauhnya harus tak tempuh perjalanan 3000 tahun, yang mungkin secara adat hanya mungkin ditengok kita tempuh perjalanan tersebut, maka perjalanan di atas titik tersebut menempuh waktu perjalanan 3000 tahun yang akan tadaki selama 1000 tahun, akan tadatar 1000 tahun dan menurun 1000 tahun. Maka kaum muslimin para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kesempatan harta nabi Allah jangan semata-mata tinggalkan kepada keluarga kitanya. Kibajin sisihkan kedraw. Tapi punya mungkin ditanya tak ubah tak jandra hana mungkin tajak terjemput sehingga dia yaumil kiamah. Bahkan dalam alam barzah sendiri dia perlu teman. Siapa yang akan menemani kitanya dalam alam barzah tersebut? Harta kitanya kalau mampu kita kelola dengan baik. Sisihkan yang masjid dengan kepegat. Coba aturkan, pegang dekat dari rumah katanya begitu cepat selesai. Kenapa yang masjid begitu lama selesai? Apa yang salah? Perhana harta dia Islam begitu banyak harta katanya. Maka coba celeng masjid yang berantoi ke katanya isikan. Jangan lagi tanya tapi yang paling hek nang kawan. Coba gunakan kesempatan harta katanya, sisihkan yang insya Allah dengan dikala kita yang akan dalam alam barzah akan duduk teman katanya, termasuk masjid dan pakaian miskin. Harus ketahui bersama bahwa alam kubur merupakan tempat yang paling ngeri dan dahsyat. Hana tabokna di sini, hana penerang lampu yang bisa mencahayakan, hana deman sanak saudara katanya yang barangkali mungkin dikala malam didampingi oleh istri kitanya, tapi dikala dalam alam barzah siapa yang menemani kitanya? Maka harta kitanya pandai-pandailah tak kelola dengan baik.
yang mampu menemani kitanya dalam alam barzakh yang awal daripada kehidupan baru, akan tempuh perjalanan yang cukup jauh. Maka kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kitanya pergunakan harta dengan baik. Kalau yang kitanya baju hartanya menjadi kotoran, yang dia tinggalkan di dunia menjadi warisan, tetapi yang dia sedekahkan, dermakan menjadi bekal akhirat kitanya, akan didampingi kitanya mulai dalam barzakh hingga alam mahsyar bisa masuk surga. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, nasihat Rasulullah SAW yang keempat, firaraka qabla syughlika, kesempatan sebelum datangnya kesibukan. Takalan kitanya orangnya waktu luang begitu sesia-siakan kitanya tanpa memanfaatkan begitu dengan baik. Ingat, itu semua nikmat Allah akan terperjauhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu luang wahai para pemuda, waktu luang hai para ursi kamu, jangan sia-siakan. Isikanlah dengan amalan ibadah. Baik dua-dua dia berzikir, baik dua-dua dia tanya terlangkah pada tempat pengajian, yang nilai di pengajian tersebut cukuplah berharga. Mungkin dan ibadah itu ribu rakaat hanya mungkin, tapi Allah dinilai sesaat kita berada dalam tempat pengajian, Allah gantikan dengan lebih gede daripada 1000 rakaat sembahyang sesaat saja. Tetapi kita kadang hanya 40,000, 40,000 tu. Coba orang ciptakan waktu luang kita tersebut kepada kebaikan yang bisa menjelma dalam kehidupan kita untuk akhirat kita. Akhirat di depan kita. Yang beda sangka kita hana, yang beda sangka kita hidup selamanya, tidak. Coba kalian syarah kita berlama kagak terima wabah Allah. Ni kanda durung yang kau meninggal, kiri beton yang kau likut umurnya hanya 100 tahun. Tapi bagaimana dalam alam barzakh? Kita hanya kata hanyalah kehidupan kita lah yang ngerti. Drawat apa yang kita jalankan dalam kehidupan dunia, itulah hasil di yaumil kiamah di alam barzakh. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, nasihat Rasulullah yang kelima adalah hayataka qabla mautika, kehidupan sebelum datangnya kematian. Kehidupan dan kematian itu merupakan sunnatullah yang berlaku siapapun dia makhluk Allah. Udah bertanya durasi waktu yang telah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Yang ditanya hanya ada tuduh berapa jumlah kehidupan kitanya yang akan akhir daripada kehidupan kitanya, hanyalah Allah yang tahu. Kitanya kehidupan itu tertulis di lauh mahfuz. Berapa jumlah kehidupan kitanya? Apakah 50 tahun? Apakah 60 tahun? Yang betara salib yang trik mentang wahai pramuda akan mati kematian di hadapan kitanya. Yang hana tersangka, hana tertunjang kapan kematian akan datang bahtanya. Maka kehidupan yang lebih dari Allah, kesempatan yang lebih Allah untuk hidup, pergunakanlah dengan yang baik. Coba orang yang dia renung litanya sihat, yang tempat rasa lidahnya gedanya di akhir tahun Hijriah yang akan lidih tatuk, di bulan tu lidih akan tatuk tahunnya belah put daripada tahun Hijriah. Tempat rasa lidahnya bertambah pada tulisan, tapi kenyataannya kurang daripada umurnya pada Allah Mahfuz. Maka sebelum datangnya kematian, pergunakanlah kesempatan hidup untuk dia memperbaiki dirinya, introspeksi dirinya, mana kesalahan dirinya. Semoga Allah dalam keadaan putih glik daripada dosa, maka dia akan diberi imbalan oleh Allah Ta'ala dengan masuk surga. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kehidupan kitanya mungkin beda-beda. Bakal digambarkan al-hayatul insan bi baina arba'atin, kehidupan manusia di antara 4 perkara. Imma yakunu fi ta'atin fa'alaihi bil istimrar. Kehidupan kita ada kala selalu dalam taat,
lidahnya lurus, mulai mayangkan kejagaan yang urunsi dalam kebaikan, selalu taat kepada Allah. Yang kewajiban yang fa'alaihi bil istimrar, tetapkan teguh berpegang kepada selalu taat kepada Allah. Mudah-mudahan menjelma dalam kehidupan kitanya bisa tahu dengan lumpang pada Allah dengan kebaikan. Kemudian ada kala kehidupan kitanya imma yakunu fi maksiatin fa'alaihi bil istighfar. Ada kala kehidupan kita selalu dalam dosa, kehidupan kita yang terotak ambing, kehidupan kita yang selalu dalam dosa, kewajiban dia ke istighfar dan taubat. Maka gambar paling Nabi at-taibu min dambih kama la dambalah. Orang yang mau bertobat bagaikan orang yang tiada berdosa. Allah paling galak dia saya orang yang mau bertobat daripada dosa. Allah nak terima walau tanya dalam keadaan berdosa dengan catatan kita taubat kepada Allah. Syarat taubat perlu tahu bersama. Pertama, tinggalkan seluruh dosa yang kita kerjakan. Yang kedua, cita-cita, komitmen lidahnya tak akan kembali kepada demikian dosa. Ingat betul. Penyesalan dalam hati lidahnya tak akan kembali kepada demikian dosa. Tinggalkan. Itu namanya taubat. Lidahnya kadang-kadang tak taubat, istighfar bab-bab. Buk yang dilarang tapi dia puput. Contoh termasuk kadang-kala lidahnya para jamaahnya mungkin hana ada debu atau tidak, atau memang ada debu. Termasuk lidahnya kadang Pak Jaro lidahnya tak pakai suasa, yang tak balik enam dari emas dan itu suasa. Pada suasa hukumnya haram sama dengan emas juga. Emas yang terkandung dalam demikian suasa. Bak-bak astagfirullahaladzim Pak Jaro, barang haram yang tak pakai. Maka na'udzubillah menjadi malapetaka di yaumil kiamat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian imma kehidupan kita yang yakunu fi ni'matin fa'alaihi bisyukri. Ada kala kehidupan kita dengan kenikmatan dan kehidupan kebahagiaan, maka kewajiban yang bersyukur. Nikmat yang Allah dipergunakan sebaik mungkin. Bak tempat yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia pakai. Baik sampai nak pakai nikmat Allah bak tempat dilarang oleh Allah. Menjadi beban di yaumil kiamah hari tanya. Baik sampai dengan harta dan kebahagiaan dan dunia menjadi malapetaka semenjak dalam alam barzah hingga yaumil kiamah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dengan demikian harta katanya nikmat Allah bi, kesempatan yang Allah beri merupakan bahagian daripada nikmat. Anak yang Allah anugerah kepada katanya itu merupakan nikmat. Coba betul-betul ta'awid mereka kepada tempat kebaikan yang sehingga dia takubah tengok tahu apa Allah, tinggal generasi kita yang dalam keadaan baik yang sehingga dia aman tentram dalam alam makbarah. Kalau tidak lidahnya anak lidahnya yang merupakan nikmat Allah, anugerah Allah dalam dunia takubah, maka dia awal dalam kehidupan yang malapetaka dalam alam barzah. Bila anak lidahnya yang tak tinggalkan dalam keadaan tiada berilmu, maka berikan ilmu yang fardu ain di Allah Subhanahu wa taala. Gelah lidahnya dalam dunia, sukses di dunia, sukses anak lidahnya menjadi sukses kita yang Allah tahu alam barzah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian imma yakunu fi baliyatin. Ada kala kehidupan dia dalam keadaan sengsara, maka kewajiban dia sabar. Yakinkanlah kesengsaraan sementara. Hana dari sengsaranya di dunia paling-paling 60 tahun tu sadu. Kita 60 tahun hadiah dia yang dilarang oleh Allah hanya dah kubur. Tapi kita yang ditunggu oleh kebahagiaan di akhirat semenjak ketemu dalam alam barzah. Kita yang ditunggu oleh kenikmatan yang selamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat yang paling keren. Punya dunia sementara lidahnya agai. Ada sakit, ada sengsara, lidahnya sempit udip. Hanadri. Yakinkanlah lidahnya kehidupan kita sementara yang akan terjemputnya
itu kenikmatan selamanya di negeri akhirat. Maka Biqaul Khatib menghimbau kepada seluruh jamaah sekalian, pergunakanlah harta dan kesempatan katanya nikmat ya Allah di tempat yang lebih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Dina ditanya dan dengar rukun khurbah dengan baik supaya maksahnya Jumat ditanya.